Oke guys, welcome back to my channel Sakabirin TV. Kali ini aku bikin vlog traveling ke Penanjakan Bromo guys, lewat jalur Pasuruan Wonokitri. Ini kita sudah nyampe di Tosari nih guys. Bentar lagi kita akan nyampe di pintu loket Penanjakan 1. Untuk cuacanya hari ini sangat, dari awal perjalanan Pasuruan sampai Tosari sini mendung guys. Kita berangkat dari sana tadi itu dari Pasuruan jam sekitar 12 siang dan sekarang nyampe sini jam setengah 1 guys. Jadi perjalanan dari Pasuruan kota ke Tosari cuma 34 km, tidak, kira-kira 30 menitan lah kita nyampe Tosari. Oke guys, kali ini video saya ngevlog sama Mas Afri dengan CB100 bore up Tiger guys. Ternyata sangatlah mampu menanjak di Tosari Penanjakan 1 Bromo dengan sangat mudah. Oke, untuk Mas Aril, ayo kita lanjut net vlog bersama CB dan MP dan R15 V3. Kita agendakan untuk ngevlog bareng ke Penanjakan 1 Bromo guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wes ah. Selerekanku wes ya. Selerekanku wes ya. Selerekan wes. Ayo. Oke guys, perjalanan tadi kita mulai dari pertigaan Gondang Wetan Pasuruan guys. Jadi arah pertigaan Gondang Wetan itu kita belok ke kanan, lurus ke selatan, lewat pasar Gondang Wetan, dan ini sudah nyampe di arah Paserpan guys. Hari ini hari Senin tanggal 4 Juli 2022. Terlihat arus lalu lintas sangat lenggang sekali guys, karena hari ini sudah hari kerja ini guys, meskipun masih masa liburan sekolah. Oke, terlihat jalannya sangatlah mulus sekali guys. Jalur Pasuruan ini dulunya itu loh guys, kalaupun siang ataupun apalagi malam terkenal dengan rawan begal guys, daerah Paserpan ini. Tapi untuk sekarang alhamdulillah kelihatan sudah ramai, terlihat kanan kiri sudah banyak rumah. Dan untuk mungkin saja ya kan kita menjagai kalau ada apa ya, demi keamanan dan juga keselamatan, kalaupun ragu melintas dari arah Pasuruan Bromo ini, kalian bisa berangkat siang ataupun paginya. Kalau malam itu boleh, tapi kita harus rame-rame, jangan sendirian ya, menjaga kemungkinan saja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan untuk kenyamanan perjalanan kita menuju Penanjakan 1 Bromo Semeru Tengger. Oke guys, jarak yang kita tempuh dari Pasuruan kota menuju Penanjakan 1 ini guys sekitar ada 34 km. Jadi video ini
tidak akan saya potong, murni perjalanan saya menuju tanjakan penanjakan 1 guys, biar kalian semua tahu kondisi jalur penanjakan arah Pasuruan Bromo ini guys. Jadi sangat recommended sekali, untuk jalannya sangatlah layak dan mulus. Jarang sekali kita menemui jalan berlubang ini guys. Selama kita dari Gondang Wetan tadi nyampe Paserpan ini masih terlihat sangatlah mulus sekali aspalnya. Terlihat juga rambu-rambu jalan dan marka jalan juga masih sangatlah bagus. Ini mungkin saja barusan kemarin direnovasi nih guys. Kanan kiri hijau sekali guys. Ada itu buah nangka, buah mangga, pisang. Sangatlah asli lah jalur sini guys. Dan tanjakannya masih agak mendatar lah. Ini sekitar kita naik ini perkiraan sekitar masih 30 derajat lah. Tapi kita nanti kalau lepas dari Paserpan ini kelihatannya akan semakin menanjak. Nah, ini sudah agak terasa nih guys, naik ke 40 derajat di tanjakannya guys. Kali ini kendaraan yang saya pakai Yamaha R15, dan terlihat ini Mas Afrizal dengan CB100 klasiknya bore up Tiger. Aslinya kita berangkat ke Bromo ini dadakan loh guys. Jadi Mas Afri ini penasaran sekali dengan wisata Bromo Tengger. Saya kesini itu, saya ke Bromo itu sudah lama sekali guys. Itu pun saya rombongan pakai elf rombongan. Tapi dulu masih elf itu bisa turun ke lautan pasir. Untuk sekarang tidak boleh. Jadi kalaupun kita rombongan pakai mobil atau bus, kita harus berhenti di Tosari guys. Tosari kita berhenti, langsung sewa jeep itu, jeep hardtop itu. Perkiraan sewa jeep hardtop itu sekitar 800 ribuan lah. Muat berapa orang itu? 7 orang atau lebih itu 800-an. Kalaupun nanti perorangan biasanya itu paketan, paketan 320 lah, entah sekian berapa gitu. Pokoknya 300.000 ke atas itu paketan. Kita naik ke penanjakan 1 terus turun ke lautan pasir. Setahu saya paketan pakai angkutan jeep. Tapi untuk hari ini saya baru pertama kali pakai motor. Dan istimewanya kalau pakai motor kita bisa leluasa, meskipun kita turun ke lautan pasir masih boleh lah motor melintas di lautan pasir. Saya sarankan untuk teman-teman kalaupun pakai motor, jangan pakai motor matic guys. Kalau bisa pakai motor manual, dan itu pun standarnya 150 cc biar kita naik tanjakan itu enggak keberatan guys, enggak gereng-gereng gitu, langsung nyut, jadi nyaman di perjalanan. Oke, tadi kita sudah melewati Hotel Sunrise arah Puspo ini guys. Kita memasuki daerah Puspo ini. Oke, lihat jalan juga masih sangatlah bagus sekali. Ini sudah agak terasa guys, tanjakan sekitar 50 derajatan lah.
Ya bolehlah pakai matic, tapi harus ber-cc tinggi guys. Kalau minim 125 cc ke atas lah. Oke, kita berhenti sejenak. Kenapa? Lho apa nduk ngarepku gak apa-apa. Iso nyoteng awakmu aku. Terus ae. Oke, kita lanjut perjalanan teman-teman. Ini masih di Puspo ini guys. Untuk cuaca sangatlah cerah untuk hari ini guys. Ya mendung tapi masih samar-samar sinar matahari, jadi terasa masih agak hangat. Jalurnya memang berkelok-kelok guys, tapi sangatlah enjoy sekali karena jalannya sangatlah bagus. Kita jarang menemui jalan berlubang. Oke, ini sudah tanjakannya mulai terasa ini guys, naik ke 60 derajat ini. Kelebihannya kalau kita pakai motor manual, kalaupun ada rem blong itu masih ada engine brake-nya guys. Tapi kalaupun untuk matic, kalau terjadi rem blong, wes meluncur aja, drosor guys. Jadi saya sarankan kalau naik tanjakan di arah jalur Pasuruan Bromo ini pakai motor manual saja. Meskipun sesinya kecil, kalaupun manual ini masih bisa tolerisasi untuk meminimkan kita terjadinya insiden rem blong. Oke, depan kita ada petani membawa rumput ini guys. Ngajir ya, padahal pakai motor Supra itu guys, tapi untuk buat nanjak ngajir sekali. Oke, kita cari celah untuk menyalipnya supaya pemandangannya terlihat jelas, nggak terlihat bapak ngarit ini. Oke, kita salip. Jalurnya guys sangatlah indah lah. Dari sepanjang arah Pasapan tadi sampai Puspo ini kita dimanjakan dengan kehijauan alam di Puspo arah penanjakan 1 Bromo. Oke, pegunungan penanjakannya sudah, bukit-bukitnya sudah terlihat guys dari sini guys. Aspal terlihat agak basah ini. Tadi mungkin ada gerimis mungkin. Tapi sepanjang tadi kita berangkat, cuacanya sangatlah cerah. Kita tidak sampai mengalami kehujanan, tapi nyampe sini terlihat kok basah. Terlihat barusan terjadi gerimis. Oke, ini kita melaju di 40 km per jam ini guys. Kita mencoba menikmati jalur tanjakan ini se-enjoy mungkin supaya kita bisa merasakan kenikmatan perjalanan arah Pasuruan Bromo ini guys dengan sangat nyaman sekali. Oke, ini tanjakan sudah agak terasa berat juga nih guys. Semakin
naik semakin menanjak. Lihat elep-elep wisatawan ini guys. Meskipun bukan hari libur, terlihat kalau masih di arah Puspo Tosari ini terlihat agak ramai juga aktivitas hilir mudik dari atas ke bawah, bawah ke atas guys. Moga aja nanti di penanjakan kita volumenya agak lain, agak sepi dikit nggak apa-apa, soalnya nanti sekarang ini saya masuk ke kawasan Bromo offline guys. Saya belum pesan tiket secara online. Moga saja nanti offline-nya dipermudah sama pihak pengelola tiket Bromo. Nanti kita coba offline, beli tiket offline. Sebelah kanan ini Red Flower, daerah Puspo ini guys. Sebelah kanan ini terlihat tebing-tebing jurang ini. Banyak sekali wisata bunga di sini. Oke. Oke, tanjakannya makin terasa nih guys. Nah, ini kita sudah akan memasuki kawasan hutan Puspo ini guys. Udaranya sangatlah sejuk sekali dan membuat kita mendapatkan oksigen sebanyak mungkin masuk ke aliran darah tubuh kita, membuat kita nyaman di perjalanan ini. Kita berangkat, kita lebih awal ini supaya kita nanti bisa beristirahat bermalam di sini guys. Dan juga tadi menghindari kalaupun terjadi ada cuaca hujan, kita masih ada jeda untuk beristirahat. Jadi rencana kita itu nanti menginap di kawasan penanjakan 1 guys, melihat besok paginya untuk bisa melihat sunrise. Baru siangnya kita nanti turun di lautan pasir Kawah Bromo. Terlihat rambu-rambu pinggir jalan ini lengkap sekali guys untuk menghindari suatu insiden kecelakaan. Berkelok-kelok tapi sangatlah kita nikmati perjalanan ini. Dan alhamdulillah selama menempuh jalur ini kita aman dari cuaca hujan. Oke guys, ini sudah kita menempuh sekitar 20 menitan ini dari perjalanan tadi. Jadi video ini saya tidak saya potong editing, cuma di editing dubbing suaranya guys, untuk perjalanan murni. Jadi kita tempuh arah dari Pasuruan Kota sampai nanti penanjakan 1 itu perkiraan kita itu sekitar 30 sampai 40 menit kita nyampe di penanjakan 1.
Kalau dibanding dengan kita lewat Nongko Jajar, aslinya lebih dekat kita lewat Pasuruan kota guys. Oke, kita sudah masuk ke Gapura Tohsari. Masih berkelok-kelok ini guys, soalnya kita memutari perbukitan ini. Di Tosari ini juga banyak tanaman durennya guys. Duren, nangka sangat recommended kalau kita nyari di daerah sini. Oke, terlihat kabut tebal guys. Terlihat kabut tebal tapi masih ada sinar matahari, jadi aman. Semoga saja kita nyampe penanjakan 1 tidak terjadi hujan. Ini juga hawanya sudah terasa agak dingin ini guys, sekitar 20 derajat Celcius lah, sudah mulai terasa di kulit ini. Oke, bagi teman-teman yang ingin melewati jalur dari Pasuruan kota ke Penanjakan 1, saya ulangi lagi, kalaupun kalian berangkat sendiri atau berdua, berangkatlah pagi ataupun siang. Tapi kalau berangkat malam, berangkatlah rame-rame sama teman-teman, jangan sendirian, untuk jaga-jaga demi keamanan dan keselamatan kita selama menempuh perjalanan ke kawasan Penanjakan 1 Bromo. Oke, kita simpangan ini dengan bus wisata ini guys. Jadi jalur jalan ini papasan bus ataupun trek masih agak ada jedanya guys, nggak terlalu sempit. Ini terlihat jalur ini memang agak barusan diperlebar kelihatannya, soalnya aspalnya juga masih terlihat sangat baru, dan marka jalan juga catnya itu masih tebel. Mungkin lah sekitar 1-2 tahunan lah mungkin ada pelebaran jalan di jalur ini. Dulu setahu saya ini jalur jalan ini agak sempit guys, seperti di jalur jalan Pacecangar itu sempit, tapi sekarang alhamdulillah sudah diperlebar. Jadi kalaupun rombongan pakai bus pariwisata itu sangat bisa sekali lewat sini, tapi ya tetap berhentinya di terminal Tosari situ, nggak bisa naik ke atas. Oke. Udara makin sejuk dan makin dingin guys. Warung-warung di tepi jalan ini terlihat juga banyak yang tutup guys. Mungkin dikarenakan hari ini bukan hari libur nasional kayak hari Minggu, hari besar, tapi ini hari-hari tanggal hitam, tanggal jam kerja. Jadi mungkin wisatawan yang naik ke atas ini terlihat juga agak nggak sebegitu ramai aslinya. 1-2 gitu, busnya juga gitu bisa dihitung. Biasanya hari Minggu itu, Sabtu Minggu itu penuh setahu saya, dari info teman-teman juga itu.
pakai motor, pakai mobil. Malahan kemarin hari besar itu bilangnya dari Pasar Tosari itu sudah macet total guys, sampai penanjakan 1, sampai pintu loket juga macet. Jadi kita menghindari berangkat ke sini. Enaknya itu kalau kita bisa ada jeda nggak begitu padat lalu lintas di sini, ya berangkatlah di jam-jam di hari-hari jam kerja. Dan alhamdulillah hari ini memang hari saya libur kerja guys. Jadi sistem di perusahaan saya kalau maintenance itu 62, 6 hari kerja, 2 hari libur. Dan liburnya itu mesti rolling guys, nggak mesti harus Sabtu Minggu ataupun Senin Selasa, rolling tiap minggu mesti maju. Jadi kita bisa memanage keberangkatan ke wisata-wisata itu di hari-hari bukan hari libur. Istimewanya kan di situ. Kalau kita berangkat di hari libur memang ramai, tapi ya gitu efeknya itu macet loh guys. Kita menghindari itu. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini sudah tanjakannya makin terasa sekali, sekitar 70 derajat ini guys kemiringannya. Dan terlihat juga sudah banyak jeep itu lalu lalang. Soalnya yang kebanyakan sewa jeep itu dia nginap di hotel, terus sewa traveling pakai kendaraan jeep, sekitar 800 ribuan lah per hari kalau sewa jeep. Oke, kita akan memasuki pusat kota Tosari. Tosari ini masih termasuk Kabupaten Pasuruan guys. Oke, makin menanjak makin terasa dinginnya. Ini sebentar lagi kita akan nyampe di pintu loket pertama. Kiri ini sudah tebing loh guys. Ya, oke. Kabut terlihat sangat tebal sekali. Terlihat juga ini sebelah kiri ini ada longsoran nih. Tapi jalan tadi itu ada longsor kelihatannya. Sambil menikmati perjalanan ini, kita mencuci mata dengan melihat kawasan tebing ini menjadi perkebunan terasering. Sangatlah indah sekali. Oke, kita berhenti sejenak untuk mendinginkan mesin motor supaya tidak overheat. Oke, kita lanjut. Kita nyampe The Natur Bromo Hotel.
Ini suhu di sini makin dingin guys, makin ke atas makin dingin. Ini sekitar 18 derajat Celcius. Di bahu jalan sisi kiri ini terlihat terjadi longsoran ini guys. Dikasih karung-karung pasir ini. Oke, kita menepi lagi untuk istirahat sejenak dan menikmati suasana indahnya alam di perbukitan Tohsari ini guys. Wah, enteng ya. Kayak nyewantai kayak jalan lurus. Free, ya apa kesan-kesan nih Free? First time ke Bromo. Ya apa kesan nih? Konco-koncomu mari kene jan rene kabeh Free. Sapa ayo salam ke temanmu sapa jenenge? Paijo, Rino Jo. Wes mari kene ae budal Bromo rame-rame. Aril barang baulet-elit janang Bromo. Jalure mau lulus guys. Untuk jalan dari Pasuruan sampai Tosari ini guys, mulus banget. Kayak pemandu karaoke guys, jalan nih pupune kayak pupune pemandu karaoke, mulus. Ayo lanjut. Udan nggak Free? Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju penanjakan 1 Bromo Tengger. Ini sudah guys, sudah terjadi gerimis rintik-rintik tipis-tipis. Soalnya mendungnya itu makin tebal sekali. Jalannya guys sangatlah bagus sekali, tapi cuma agak sepi, tapi nggak apa-apa lah, ini memperlancar perjalanan kita. Tebing sisi kiri ini jurangnya itu sangat curam sekali guys, jadi berhati-hatilah kalau melewati tanjakan ini guys. Kita oleng ke kiri dikit, wes beda alam guys. Oke. Udara guys makin dingin. Ini dinginnya makin naik lagi guys, sekitar 18 derajat Celcius lah. Jadi enaknya punya rumah di daerah sini guys, tidak pakai AC pun terasa sangat dingin. Jadi AC di sini tuh nggak laku mungkin, udaranya melebihi dinginnya AC ini. Oke, di sebelah kanan itu ada perbaikan jalan.
Dan saya sarankan untuk kalaupun ke Bromo ya, pakailah jaket atau pakaian yang agak tebel karena memang di sini sangatlah dingin guys. Bawalah pakaian yang lapisannya agak tebal untuk menghindari kita terasa kram-kram efek dari udara dingin itu. Dan perbekalan makanan secukupnya, makanan ringan terutama, supaya kita tidak bingung-bingung pas di posisi di penanjakan. Memang banyak warung di situ, cuma kan kalaupun warung di situ setahu saya harganya itu selisih sama harga normal, harga pasarannya bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Jadi untuk mengirit pengeluaran keuangan, kalau bisa teman-teman saya sarankan untuk membeli makanan pas posisi di bawah. Kalaupun kita punya uang lebih ya juga nggak apa-apa lah, lebih praktis. Jadi di sana makanan, minuman itu harganya lain sama di harga pasaran. Ya kawasan wisata itu rata-rata seperti itu, lumrah lah. Oke, kita lanjut perjalanan menuju penanjakan 1 Bromo. Alhamdulillah guys, suasana sangatlah mendukung. Kita tidak ada halangan yang berarti selama menempuh perjalanan ini. Ini masih kita di tepi tebing nih guys, sebelah kiri nih guys. Ini kita akan nyampe di pertigaan Tosari Wonokitri. Nah, kita sudah masuk di pemberhentian kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Berhentinya di daerah sini guys. Jadi kalau kalian membawa mobil ataupun rombongan harus berhenti di sini dan transit dengan kendaraan Jeep hardtop. Dan kita harus dianjurkan untuk menyewa. Tapi kalaupun kita pakai motor masih aman, kita bisa bebas masuk ke atas melalui jalur penanjakan ini. Dan di sini itu mungkin Wonokitri ini sudah masuk akan Wonokitri ini guys. Wonokitri itu sudah pemukiman terakhir di kawasan Bromo ini guys. Jadi rumah di atas rumah yang terakhir di puncak itu ya perkampungan di daerah Wonokitri ini. Setelahnya itu tidak ada. Ini kita akan nyampe di loket pertama guys, di Pendopo Agung Wonokitri. Oke, kiri ini jurang loh guys. Jadi sepanjang tadi mulai Pasar Tosari sampai sini arah Wonokitri ini kita melewati tepi jurang. Tapi indahnya jurang di sini itu disulap menjadi persawahan, perkebunan sayur mayur guys. Terlihat tanaman sayuran di tebing-tebing itu sangat indah sekali kalau kita lihat dari sisi tepi jalan ini. Oke, banyak sekali kendaraan Jeep hardtop ini lalu lalang. Ini mungkin mengangkut wisatawan yang sudah turun dari lautan pasir ini guys, menuju hotel.
Dan penduduk di kawasan Wonokitri ini merupakan penduduk asli suku Tengger guys, setahu saya. Jadi Bromo ini aslinya dipecah menjadi, kalau nggak salah loh, 4 bagian. Ada yang ikut Pasuruan, ada yang ikut Probolinggo, ada yang ikut Malang, dan ada yang ikut Lumajang. Nah, kita ini lewat jalur via Pasuruan Wonokitri. Oke, masih aman ini guys. Udara sejuk-sejuk dingin menusuk kulit. Oke, kita nyampe udah di Gapura Wonokitri ini guys. Udah masuk desa perkampungan Wonokitri, perkampungan terakhir di puncak perbukitan Penanjakan 1. Sangatlah indah guys, seperti Nepal Van de Java ini. Kalaupun perkampungan itu dicat warna-warni, mirip di Temanggung juga, mirip di Nepal juga. Oke, ini jalurnya agak sempit guys, lebaran yang agak ke bawah tadi. Terlihat parkir banyak mobil jeep kanan kiri jalan ini, banyak terparkir mobil-mobil jeep persewaan. Oke, kita udah nyampe pertigaan di Pendopo Agung ini guys. Ono iki Mas. Waduh. Ono. Ono Indosat. Terus. 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 Oke, kita menuju pintu loket untuk membeli karcis masuk ke kawasan Bromo Tengger Semeru. Oh ya guys, jangan lupa kalau kalian menyukai video ini, like, share, and comment. Dan bagi para viewer yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, video perjalanan via Pasuruan Wonokitri telah mau nyampe di pintu loket, pintu masuk kawasan wisata Bromo Tengger Semeru. Oke guys, to be continued at next part 2. Langsung enggak? Langsung. Langsung enggak? Langsung. Ya budarono.